Selamat malam ya teman-teman semua ya. Kita ngobrol santai. Ini podcast pertama AFC Jatayu di 2024. Nah, kita malam ini coba sharing-sharing tentang peluang dan tantangan karir di 2024. Saya lebih cenderung memulainya di tantangan, karena dari tantangan akan jadi peluang nantinya. Ya. Asik. Tantangan di 2024 ya, ketidakpastian supply, pasokan. Jadi teman-teman tahu semua ya, dengan adanya perang di Rusia Ukraina, terakhir ada tambahan lagi terakhir Palestina, tambah lagi terakhirnya Amerika plus beberapa negara dengan Yaman ya, yang otomatis membuat rantai supply terganggu. Infonya sih biasa kan itu kan kapal-kapal itu melewati terusan Suez, mendekati lewatin jalurnya di sekitar Yaman situ. Itu untuk ke Afrika kalau nggak salah ya, Afrika atau apa gitu, itu membutuhkan waktu itu hanya 14 hari. Dengan adanya perang tersebut ya, itu membuat kapal-kapal itu harus lewat ke Afrika Selatan. Itu memakan waktu 30 sampai 40 hari. Jadi terakhir ada info pas baca tadi, pabrik Tesla di Jerman itu sementara tutup produksinya karena biaya pengiriman untuk supply mobil-mobil yang udah jadi, Teslanya itu mahal banget ya. Belum lagi bencana alam, kita kan memasuki awal tahun yang hujan ya. Sebenarnya sih udah musim hujan, tapi masih belum merata. Terakhir di Jepang juga ada gempa bumi, sangat membuat kepastian tentang supply itu terganggu. Terus teknologi dan transformasi digitalisasi. Perkembangan teknologi saat ini tuh udah kenceng banget ya. Bahkan penggunaan AI itu udah umum banget sekarang. Udah merambat ke semua bagian lah ya, maksudnya pekerjaan juga. IoT, Internet of Things, cerdasan buatan tadi AI, analisis data, udah lebih simpel, lebih mudah ya. Nah, terus ada lagi ketidakpastian regulasi. Seperti di Indonesia lagi menjelang Pilpres, regulasinya bisa berubah-berubah. Sekarang itu kita udah nggak bisa ini ya, seperti menjelang tahun baru, Natal, hari raya, biasa naik ini ya, ada kenaikan bahan pangan. Jadi kalau sekarang itu udah nggak bisa dilihat seperti itu. Barang-barang bisa naik walaupun itu tidak berkenan dengan hari raya. Besar agama. Ya. Regulasi itu saya berkenan dengan kepentingan-kepentingan tertentu. Ada tentang keberlanjutan bisnis. Ini berkenan dengan penerapan energi hijau ya. Jadi sekarang seperti kita Indonesia kelapa sawit
cenderung diboikot sama Eropa karena hutan. Tuh. Sudah banyak perusahaan yang menerapkan energi hijau. Karena semakin ke depan, makanya kan seperti penjualan mobil listrik, kendaraan listrik sekarang itu jadi lebih masif dibandingkan kendaraan konvensional menggunakan bahan bakar minyak bumi. Ya. Kompleksitas jaringan pasokan. Kalau sekarang semakin rumit ya, apalagi dengan kejadian-kejadian orang di Rusia tadi, ya kejadian di Yaman yang menyebabkan kapal-kapal harus berputar dan memakan waktu lebih panjang. Itu 2 kali lipatnya ya. Belum lagi penggunaan BBM-nya dan lain-lain. Jadi pengiriman tuh jadi lebih kompleks. Ya biayanya ya. Terus teknologi dan sumber daya manusia. Teknologi sekarang udah semakin canggih. Tapi tetap ya sumber daya manusia juga tetap diperlukan untuk menjalankan teknologi tersebut. Jadi persaingannya akan semakin ketat ya. Ketat, yang tidak melek teknologi akan susah. Jadi tetap kita sebagai pekerja ya harus mengikuti pekerjaan. Resiliensi pasokan untuk membangun ketangguhan dalam menghadapi gangguan dan ketidakpastian yang dapat timbul. Seperti kemarin pandemi, ataupun perubahan ekonomi global seperti saat ini ya. Sebenarnya udah dikatakan resesi. Resesi, karena itu tadi ya, kejadian perang, perubahan alur pengiriman produk tadi, mau untuk bahan baku ataupun bahan jadi ya tadi ya, otomatis itu akan buat kita harus segera cerdas berpikir untuk bisa menjalankan itu. Nah kalau tidak, susah ya. Seperti tadi Tesla sampai harus tutup karena mahal banget. Kalau tutup udah kebayang lah ya, udah sekian ribu orang yang harus off. Sekarang peluangnya ya. Kejadian-kejadian tadi, CM spesialis dibutuhkan. Kenapa? Untuk perencanaan pengelolaan operasi rantai pasokan secara menyeluruh. Dibutuhkan orang-orang yang memang handal untuk itu. Jadi kalau ini peluangnya sama tantangan tadi lebih cenderung untuk ini ya, untuk SCM ya. Demand planning spesialis. Dengan kondisi seperti yang tadi ya, otomatis dibutuhkan demand planning yang bagus. Meramalkan permintaan dan persiapan untuk bahan baku produksi. Seperti tadi ya kejadian biasa dikirim untuk hanya 14 hari sampai sekarang harus 30 sampai 40 hari baru bisa sampai. Demand planningnya harus benar-benar memikirkan caranya agar bisa tetap jalan. Karena kalau enggak,
bisa ini ya, opportunity-nya hilang. Kalau kita jualan produk tertentu, kalau sampai produk tersebut hilang di pasaran, biasanya akan digantikan sama produk kompetitor. Ya, saya pernah dapat info itu tentang Wings. Wings itu buat produk menengah ke bawah. Kalau seperti Hinge ABC dan lain-lain itu menengah ke atas pangsa pasarnya. Kalau ditelaah lebih lanjut, produk-produk yang untuk kalangan menengah ke bawah, endingnya nanti akan terus digunakan oleh orang tersebut. Misal, kita biasa menggunakan kecap A. Kita masak di rumah untuk keluarga. Anak kita kasih itu, keluarga kita kasih itu juga, otomatis rasanya akan terbentuk terus. Berikutnya anak kita gede, dewasa, menikah, dia akan menggunakan kecap yang sama. Nggak mungkin dia pindah. Karena apa? Lidahnya terbiasa dengan rasa kecap tersebut. Gitu loh. Makanya kenapa Wings itu lebih cepat ya perkembangannya, kalau saya nggak salah. Pangsa pasarnya itu gede. Karena itu, semakin lama, semakin gede pangsa pasarnya. Loh, ya. Logistik atau distribusi spesialis. Ini sama ya, dengan kondisi-kondisi di atas, harus berpikir keras bagian distribusinya. Gimana caranya? Kalau nggak jauh-jauh di kita, mau menjelang pilpres, nanti saat pilpres otomatis ada kampanye, penutupan jalan, ya. Bagian distribusinya harus mengatur sedemikian rupa. Jadi tantangannya gede banget. Sama kalau seperti mau akhir tahun kemarin. Menjelang akhir tahun, Nataru, pasti ada pelarangan untuk kendaraan tertentu. Sedangkan kita harus kirim barang ke customer. Ya. Kalau bagian distribusinya atau logistiknya nggak jago, susah. Gitu. Itu dia akan mempengaruhi omset untuk perusahaan. Karena biasanya menjelang akhir tahun, tiba-tiba pengiriman itu bisa naik 100%, bahkan di atas itu. CM analis, ya, analis banyak. Untuk analisis data, pengirim, mencari opportunity untuk improvement. Ada lagi SCM project. Untuk SCM spesialis akan beda dengan SCM project ya, karena tantangannya berbeda. Project lebih dinamis. Ya, butuh orang-orang yang benar-benar handal menguasai lapangan agar bisa berjalan lancar ya. Tidak ada kendala-kendala sih ada. Hanya kan kita harus bisa membuat masalah itu sekecil mungkin. Ya, benar-benar tidak ada masalah nggak mungkin juga. Inventory spesialis. Ini butuh banget ya. Karena untuk menghitung kebutuhan bahan baku untuk
produksi, agar tadi ya tidak kelebihan bahan baku, inventorinya, ataupun tidak kekurangan bahan baku. Itu kan tantangan inventory. Terus SCM IT spesialis. Ya dengan perkembangan teknologi otomatis ya. IT kalau yang saya tahu, kalau orang IT tidak punya basic dan tidak mengetahui tentang supply chain management, saat dia diminta untuk melakukan improvement, kan biasanya suka bingung. Tapi kalau orang IT tersebut paham flow proses di SCM, itu biasanya akan lebih mudah. Ya. Jadi itu sih ya, peluang dan tantangan yang saya rangkum ya. Kita sharing, kita diskusi, mungkin teman-teman ada yang mau menambahkan, akan ya. Ini udah terakhir. Pak Yudi. Ya. Slide sebelumnya deh. Slide sebelumnya ditaruh aja di situ. Nah, jangan di kemana-manain. Karena menarik nih. Bentar, belum muncul. Belum muncul nih Pak. Di saya sih udah. Nah, oke. Kalau yang di slide yang Pak Yudi bikin ini, ya, ini tuh kelihatan lah ini ya bahwa project ya kan, spesialis, pokoknya spesialis semua dan project gitu ya, analis, dan kelihatan di sini bahwa ini bukan pekerjaan yang repetitif, ya, bukan pekerjaan repetitif dan pekerjaan ini yang membutuhkan kreativitas berpikir, ya kan, kreativitas men-challenge status quo, maksudnya men-challenge apa proses yang sekarang ada, mencarikan proses yang baru, perubahan yang lebih baik gitu kan ya kalau lihat ini ya. Artinya 2024 atau dan seterusnya siap-siap tuh yang pekerjaan yang repetitif ya, itu peluangnya makin kecil gitu loh, ya kan. Nah, justru peluang untuk berkarir itu ada di ranah ini nih yang harus men-challenge sesuatu yang sekarang sedang terjadi untuk berubah ke arah yang lebih baik. Jadi kalau lihat ini sepertinya cara-cara kerja yang sekarang atau dulu atau bahkan yang sekarang kita lakukan ini jangan-jangan mulai harus berubah gitu kan ya. Ya karena tadi ya ada perang, ada macam-macam. Ya ada IT, ada AI. Jadi cara kerja yang sama ya yang kita kerjakan selama bertahun-tahun mungkin harus berubah. Nah, orang-orang yang ada di sini, spesialis-spesialis ini yang harus mikirin tuh. Ya, tapi bukan spesialis ini harusnya bukan orang lain nih, tapi kita sendiri nih. Ya, kita sendiri nih harus pikirin nih, ya kan. Kalau saya lihat ya, karena ini spesialis, analis dan project. Dengan semua tentang perubahan berarti. Semua tentang men-challenge cara kerja sekarang dan mencari cara kerja yang baru yang lebih baik dan efektif. Benar nggak Pak Yudi? Iya, kalau lihat benar Pak Haji. Nah, jadi ya itu deh, ya hati-hati deh. Yang nggak mau belajar ya, males. Oh pokoknya gue kerja gini aja. Nah itu hati-hati tuh. Ya, karena dunia ini berubahnya sedemikian cepatnya. Ya, iya. Itu sih kalau menurut saya kalau lihat ini ya. Nah, yang tadi Pak Yudi jelasin ya. Gitu. Pak Tama gimana? Ya, kalau ngelihat tadi kan ya sebelumnya tantangannya supply chain itu nggak
salah satunya kalau menurut saya itu VUCA ya. Teman-teman tahu ya VUCA ya. VUCA ya. VUCA. Volatility, uncertainty, terus kemudian complexity, ambiguity. Itu udah pasti. Dan sampai dengan tahun 2024 ini supply chain masih dihadapi itu. Supply chain masih dihadapi itu. Volatil artinya ya fluktuasi atau perubahan bisnis ya dari lingkungan bisnis itu sendiri. Terus kemudian uncertainty itu lebih ke arah ketidakpastian. Ya kita nggak tahu, makanya ada demand planner spesialis di sini melihat bahwa walaupun ke depan itu nggak pasti, tetapi setidaknya lebih mengerucut gitu. Makanya namanya forecast nanti versus aktual juga nggak mungkin jadi 100% ya. Setidaknya ada angka yang memang mendekati ke angka sana gitu, atau 80 lah atau 85 seperti itu. Kalau 100% luar biasa itu ya, berarti ya. Pasti udah langsung forecasting ke saham gitu Pak Aceh. Udah enak nih, wah 100% kan. Kalau itu gampang, pekerjaan yang mudah dipastikan gitu ya ramalannya. Terus kemudian complexity, yaitu tingkat kompleks kerumitan lah ya, karena supply chain tersendiri kan kata kuncinya itu kan jaringan ya, web. Jadi dengan kompleksitas jaringan kita, bisa jadi initial supplier dia bisa supply ke kita sendiri langsung beberapa item, tapi ada juga initial supplier kita yang sama dia harus supply ke supplier yang yang setelahnya baru diolah baru masuk ke perusahaan kita lah. Dengan kompleksitas seperti itu makanya perlu ada namanya supply chain specialist. Jadi dari hulu ke hilir dia harus tahu bahwa jaringan yang kompleks ini bagaimana ditata dengan sangat baik. Seperti itu. Terus kemudian yang keempat tadi VUCA, ambiguity ya, ambigu. Jadi ambigu aslinya ya hampir sama dengan ketidakpastian ya, tapi ini lebih ketidakjelasan informasi gitu. Nah dari sinilah peran-peran demand planner lah. Terus kemudian ada task force untuk salesnya, untuk marketingnya, untuk melihat bisnis itu bagaimana ke depan itu bisa, ini potensi nih, ini peluang nih, ini sesuatu yang memang memang sudah kelihatan ada titik terangnya lah. Udah ya, supply chain pasti dihadapi itu sampai dengan tahun sekarang, tahun 2024. Nah, terus bicara mengenai tadi peluang karir sebenarnya secara general ya. Kalau kita nggak melihat dari sisi supply chain, karena tadi di Pak Yudi sendiri kan lebih ke supply chain-nya sendiri. Tapi kalau secara general itu sebenarnya ada beberapa hal yang memang menjadi pengaruh bagaimana peluang karir itu bagus atau enggaknya. Jadi yang pasti yang pertama adalah negara itu pertumbuhan ekonominya bagus atau enggak. Nah, itu pasti. Pertumbuhan ekonomi udah pasti. Kalau pertumbuhan ekonominya jelek, sudah pasti nanti semuanya akan terimbas. Lah, dari pertumbuhan ekonomi ini nyambungnya ke mana? Ke revitalisasi industri. Kalau ekonominya bagus, revitalisasi industrinya pasti juga akan bagus. Banyak industri-industri yang akan berkembang di sana. Akhirnya potensi untuk peluang karir yang industri berkembang tersebut. Makanya kemarin-kemarin walaupun kita dihadapi krisis kesehatan pada saat itu, tetapi ada peluang-peluang bisnis yang ternyata memanfaatkan krisis tersebut. Industri e-commerce lah, industri farmasi lah, industri makanan dan minuman gitu ya, yang semuanya terinterkoneksi, yang akhirnya kita pakai aplikasi untuk GoFood lah, untuk Halodoc lah, kayak gitu-gitu. Itu jadi hari berkembang pesat di sana. Nah, terus kemudian yang pasti tadi Pak Yudi udah jelaskan, AI, teknologi dan inovasi udah pasti itu. Kita menghadapi tahun-tahun di mana perubahan teknologinya sangat signifikan, bergerak melaju pesat sekali. Bahkan sekarang sudah ada sampai diciptakan robot, dibuat robot yang memang udah bisa berdiri, lompat, main volley, main bola. Kita nggak tahu nanti, tahu-tahu nanti kita ngelihat Piala Dunia kita ngelawan robot nanti ya, gitu kan, ngelawan robot.
semuanya striker semua, robotnya diciptakan sebagai striker semua. Nah, itu udah ada animenya juga ternyata ya, udah dibikin seperti itu. Terus kemudian peluang karir itu juga dipengaruhi oleh ya tadi benar kata Pak Yudi, regulasi pemerintah. Itu saya sangat setuju sekali. Itu regulasi pemerintah yang seperti apa. Nah, dan tahun 2024 lingkungan geopolitik kita sedang kurang baik-baik saja, nyala. Sedang tidak baik-baik saja. Kenapa saya bilang tidak baik-baik saja? Karena ya kita sedang menghadapi lingkungan geopolitik untuk pilpres, di mana industri-industri kebanyakan untuk industri-industri terutama ya industri-industri yang startup itu dia akan wait and see bagaimana kebijakan pemerintah ini beralih dari pemerintah lama ke pemerintah yang baru. Seperti apa regulasinya, kebijakannya seperti apa. Karena dengan presiden yang baru tidak dipungkiri pasti akan memiliki kebijakan yang berbeda dengan pemerintah yang sebelumnya. Jadi dan itu semuanya ya, mulai dari kebijakan transportasi, logistik, mungkin odol yang tadi mungkin ya yang kemarin sempat rame gitu, terus regulasi ekspor impor, apapun itu yang terkait dengan bisnis atau industri yang ada di Indonesia. Terus kemudian tadi ya terkait juga dengan teknologi dan inovasi, industri digital atau e-commerce itu juga mempengaruhi peluang karir juga, karena memang industri ini sedang mengikuti tren yang ada gitu ya, teknologinya sedang berkembang dan industri ini juga akan mengikuti juga. Nah, dari peluang-peluang itu nah teman-teman harus jangan ya, ini akan balik lagi dengan podcast kita yang sebelumnya ya, kita mau general atau mau spesialis kan gitu ya. Itu. Tapi setidaknya kita spesialis yang general gitu. Ya kan? Spesialis yang general. Kita mengetahui semua, tetapi di level tertentu kita sudah paham dan sudah secara spesialis kita sudah oke gitu. Kalau dibilang oke, kalau kita memang lingkungannya kita mau belajar di dunia logistik atau supply chain, oke. Berarti procurement tahu seperti apa. Warehouse tahu seperti apa, inventory management seperti apa, production planning seperti apa, transportation management seperti apa, logistik secara overall seperti apa. Itu perlu gitu. Karena kita nggak tahu peluang ke depan mau seperti apa yang hadir gitu kan, kesempatan apa yang bisa kita ambil pada saat kesempatan itu muncul. Kesempatan bukan datang sekali, tetapi kesempatan itu tergantung dengan bagaimana kita melihat bahwa itu apakah kesempatan atau bukan. Jadi banyak orang bilang hanya sekali kesempatan, ya, itu menurut saya agak kurang tepat ya. Tetapi menurut saya adalah kesempatan itu, sesuatu itu bisa dilihat kesempatan atau bukan dengan potensi yang ada di kita, gitu. Terus kemudian industri-industri yang menurut saya yang menjadi yang menurut saya ya, ini mungkin bisa beda ya. Menurut saya yang masih bertahan dengan di tahun 2024 dengan VUCA tadi, dengan kondisi geopolitik kita, itu industri yang pertama adalah sudah pasti ya, industri makanan dan minuman, sudah pasti. Karena ya kita butuh makan dan minum gitu ya, kita butuh makan. Tadi Mbak Yudi juga bagus juga itu ngasih contoh. Kalau itu juga terjadi juga di keluarga saya. Keluarga saya suka kecap merek tertentu yang akhirnya walaupun saya menikah dengan udah berbeda lingkungan di Semarang dan di Bogor, itu kecap itu masih tetap menjadi rasa yang paling nikmat gitu. Kalau diganti dengan merek yang lain itu kayak ada sesuatu yang kurang gitu ya. Karena memang kebiasaan gitu. Dan ya salah satu retailer yang paling kalau bahasa orang sales, orang retailer tuh mengganggu ya. Itu ya salah satunya ya Wings itu. Dari sisi harga, dari sisi breakthrough-nya, dari sisi pokoknya semuanya deh. Pokoknya kalau udah ada produk Wings di toko tersebut, itu udah akan sulit untuk menggeser produk tersebut di toko itu. Itu udah jadi udah jadi trademark ya mereka. Itu industri makan dan minuman. Terus kemudian yang kedua adalah industri kesehatan dan farmasi. Itu udah pasti. Karena kita sudah sekarang menghadapi isu-isu krisis atau kesehatan ya, COVID ya.
COVID nggak tahu varian apa lagi, kita nggak tahu varian yang apa namanya, tapi yang uniknya adalah pada saat, tapi ini tidak terlalu mematikan seperti Delta kemarin ya, seperti kayak orang masuk angin atau pilek ya, mungkin seminggu itu udah selesai gitu ya, maaf. Flu pertama. Iya, kayak flu gitu. The flu, batuk, radang itu gejala-gejala yang pada kayak umum ya, tapi apa namanya, recovery-nya juga tidak sebentar seperti flu biasa, itu bisa sampai seminggu atau 5 sampai 7 hari. Nah, makanya industri kesehatan dan farmasi itu memang industri yang boleh dibilang bertahan di situ. Yang ketiga sudah pasti teknologi dan IT. Itu memang ya saat ini memang kita memang lagi dihantam laju dan pesatnya teknologi yang sekarang ya. Bahkan sampai Tesla itu bilang kita udah nggak perlu apa namanya kabel atau fiber optik atau apa gitu ya, kita hanya perlu nanti dari satelit gitu yang untuk memberikan sinyal internet atau apapun itu lah, itu udah bahkan sampai dipikirkan untuk Mars itu dijadikan bumi kedua, dan itu udah luar biasa itu. Apa yang kita pikir 10 tahun yang lalu, kita nggak berpikir bahwa akan ada auto drive gitu ya, auto drive, bahkan Google Maps yang apa namanya yang mungkin sekarang sudah kompleks gitu ya, sekarang kita udah lihat bahwa semuanya akan terjadi gitu, sebenarnya itu udah terjadi semuanya. Terus kemudian yang keempat itu ya, tadi keempat, satu di makanan minuman, terus kemudian teknologi IT, farmasi, kemudian yang keempat itu baru adalah supply chain atau logistik dan transportasi. Logistik dalamnya ada transportasi dan warehouse. Nah ini ya, tadi Pak Yudi udah sempat ngobrol mengenai resesi. Mungkin menurut saya lebih tepatnya adalah penurunan daya beli, lebih tepatnya gitu ya. Resesi itu seperti kayak tahun 97 gitu yang heboh gitu ya, tapi mungkin agak sedikit saya koreksi, mohon maaf Pak Yudi, mungkin lebih ke arah penurunan daya beli gitu. Nah dari situlah peran logistik untuk mengembangkan bagaimana peran logistik itu bisa untuk menurunkan harga, di mana memberikan value yang lebih kepada customer, hingga resesi atau penurunan daya beli masyarakat itu bisa kembali normal. Karena peran logistik sangat penting, bahwa ada industri yang benar-benar yang mencanangkan bahwa supply chain atau logistik itu dijadikan aset yang sangat strategis, karena dia tahu bahwa value to the customer itu sangat penting. Jadi industri logistik inilah yang salah satu yang menurut saya masih bertahan di tahun 2024. Kemudian yang terakhir menurut saya adalah pendidikan dan pelatihan. Itu makanya kenapa Jatayu mendirikan ASCI, Akademi Supply Chain Indonesia. Karena ini industri yang memang masih tetap bertahan. Manusia butuh ilmu, manusia butuh belajar, manusia butuh sesuatu yang baru untuk dipelajari dan dikembangkan. Jadi ASCI itu hadir untuk itu di cakupan supply chain. Nah, itu tadi ya industri-industri yang berkembang. Ya kita bisa diskusi ya teman-teman. Apa yang saya utarakan tadi mungkin ada salahnya dan mungkin ada benarnya juga. Kita diskusi, bukan jadi debat pilpres ya, kayak kemarin ya ada yang nangis ya pilpres kemarin. Gitu. Ada yang nangis. Kita diskusi aja. Salah maupun benar kita foto dulu. Oh iya. Oke. Silakan dilanjut. Sebenarnya sih udah cukup ya Pak Aceh. Tadi Pak Aceh keren juga mutusnya pas sudah selesai, karena saya nggak tahu lagi industri apa lagi yang bertahan. Tadi saya udah kepikir begitu itu aja, ya udah selesai. Tapi ini teman-teman menurut saya loh ya, menurut saya jujur aja kan saya kan saat ini bekerja di industri distribusi gitu ya, distributor atau retailer gitu ya. Jadi saya melihat bahwa industri-industri yang lain yang terkait dengan industri kami itu kayaknya bisnis ini masih bisa bertahan. Salah satunya ya logistik itu tadi, logistik, industri makanan dan minuman, kesehatan farmasi, terus kemudian teknologi IT itu udah pasti ya. Itu terus kemudian ya dan satu lagi e-commerce ya. E-commerce. Ya, mungkin ini juga bisa
sedikit trigger diskusi ya, Pak Tama sama Pak Yudi. Ini Pak Erick Thohir nih yang ngomong. Ya, dia bilang pekerjaan yang paling banyak mencari tenaga kerja digital atau semua itu. Ya, digital semua. Ya, data science, spesialis AI, software, data semua. Ya kan, sampai konten kreator. Ya, terus yang buat saya sedih dan khawatir, sementara berikut daftar pekerjaan yang berpotensi hilang 2030. 2030 itu 6 tahun lagi lah ya. Ya, jasa penyiapan makanan, administrasi kantor, tenaga jasa transportasi, tenaga produksi manufaktur non-auto, construction, extraction. Nah, ini coba saya sih nggak gitu ngerti ya kenapa tenaga jasa transportasi ini ada di daftar potensi hilang 2030. Coba penelaahannya teman-teman gimana sih, Pak Yudi dan Pak Tama mungkin? Kalau itu sih mungkin lebih cenderung ini sih, karena kan udah mulai ada truk yang bisa otonomus, walaupun sebenarnya masih mahal dan secara teknologi masih belum bisa sih ya. Karena ada susah sih ini ya. Hanya dia ngomong 2030 sih mungkin belum nyampe juga sih Pak Haji. Kalau menurut saya. Makanya apa yang dimaksud dengan tenaga jasa transportasi ini apa gitu kan ya? Truck planner kah? Gitu kan banyak nih di jasa transportasi, ada truck planner, ada krani ya kan, ada sopirnya sendiri ya kan, ada admin untuk surat jalan ya kan. Nah ini yang mana nih gitu. Makanya saya agak bingung juga sih pas saya baca ini. Tapi saya cari kelanjutannya apa, penjelasannya nggak ada. Luas tuh kalau yang silakan Pak Yudi, monggo. Satu sih kemungkinan ya, sekarang aja pelayan udah ada yang robot gitu, ya kan? Jasa penyiapan makanan udah cenderung akan hilang. Kalau sekarang buat jus aja udah ada yang pakai robot. Buat makanan udah ada yang pakai robot. Kalau itu kan tetap berkembang, gitu loh. Administrasi perkantoran. Iya pakai AI. Saya mungkin agak tambahin yang nomor 3 kali ya. Nomor 3 itu kan salah satunya itu kan muncul provider atau vendor seperti yang kemarin kita itu Pak. Modula, McEasy, terus kemudian kayak gitu-gitu tuh udah mulai bermunculan itu. Jadi siapa tahu 6 tahun kemudian itu akan menjadi lebih murah dan lebih lebih dapat untuk dari semua komoditi gitu kan ya. Kalau sekarang kan yang gedenya kan yang ASRS itu, ya kan, bahkan ada, itu kan udah bener-bener itu manpowernya cuma 1 atau 2 aja gitu yang monitoring PLC atau monitoring control towernya aja gitu kan, ngeliatin aja gitu kan, apakah ini berjalan dengan baik atau enggak gitu. Makanya nggak ada kerani, nggak ada apa, bahkan metode untuk memasukkan outbound ya, memasukkan cargo ready itu ke dalam truk pun juga sudah mulai ada otomatis tuh, nggak perlu pakai forklift, disusun dulu di satu conveyor, kemudian conveyor itu masuk ke dalam kontainernya ya kan Pak Yudi ya, ada itu videonya tuh nggak salah. Udah ada gitu. Jadi udah iya mungkin malah tadi saya pikirnya malah bisnis transportasinya, tapi ternyata pas saya baca tenaga jasanya ternyata ya. Ya mungkin ada beberapa yang memang sudah mulai kita lihat yang di tahun ini udah mulai otomatisasi nih gitu. Ya mungkin tahun kemudian mungkin kita lebih melebar lagi gitu. Ya, itu benar sih, karena kalau kita lihat kan yang sekarang bermunculan perusahaan logistik ya, atau 2PL, 3PL itu sekarang yang baru ya, munculnya itu bukan hanya muncul jasanya, tapi termasuk teknologinya, benar nggak? Teknologinya, ya kan? Betul. Semua yang ada nih, Cargotec, Logisli, ya Ritase yang udah nggak ada juga, tapi maksudnya mereka muncul nggak cuman gua mau menawarkan jasa logistik, nggak, tapi gua juga bawa software gitu kan ya. Nah mungkin ini
maksudnya. Betul, Yang betul. tenaga jasa transportasinya hilang, digantikan oleh software-software ini yang jauh lebih Yes. apa ya? Betul. Karena perusahaan logistik pun sekarang dia tidak hanya berjualan logistik, tapi dia ketika dia muncul, dia membawa software juga, kemudahan teknologinya juga gitu loh, ya kan? Ya, itu udah, tadi iya, Pak Aceh apa namanya? Mm. Dia fokusnya bahwa itu create value to the customer itu Pak Aceh. Gua nggak cuman nawarin jasanya aja, tapi all in package yang full package. Lu dapat jasanya, lu dapat softwarenya yang bisa nanti memberikan SLA terbaik kepada si klien atau customer. Betul sih. Dan Itu. kalau itu terjadi 6 tahun lagi, ya saya percaya. Iya. Karena sekarang pun udah mulai. Betul. Tapi tenang ya teman-temannya, ini tenaganya gitu ya. Kalau bisnis transportasi logistiknya saya yakin sampai ya, tetap ada. Itu pasti tetap ada. Karena supply chain itu ya tidak bisa hadir karena salah satu driver of performance supply chain-nya adalah transportasi gitu. Penggunaan manusianya yang berkurang ya Pak Tama. Iya, betul. Karena itu tadi Pak, perkembangan teknologi yang benar-benar kita rasakan dari mungkin 5 tahun yang lalu sampai dengan sekarang itu benar-benar sangat signifikan sekali gitu. Itu yang luar biasa. Di sini sales dan bidang terkait hilang, ya kan? Iya, itu. Sosial media itu ada sosial media manager loh. Jadi mungkin karena ada AI dan segala macam ya, sosial media manager udah di manage ya oleh AI itu ya. Pak Iqbal. Oke, yuk Pak Iqbal yang mau sharing. Yuk, ini namanya podcast ya teman-teman ya. Kalau bisa sih open. Kalau pakai chat itu namanya bukan podcast kali ya, chatbox. Ayo Pak Iqbal. Saya ngeliat ada potensi. Ya pertama sebelumnya Pak Tama, welcome to distribution business ya Pak. Saya low margin, high demand dari prinsipalnya itu luar biasa itu. Iya, low margin, high demand, high volume. High volume gitu ya. Iya, prinsipal adalah raja. Yes. Iya. Kalau prinsipal salah, yang salah kita yang minta maaf Pak. Betul. Siapapun itu ya, nama juga prinsipal Pak. Mereka punya prinsip sendiri, walaupun salah sebenarnya. Kadang-kadang seperti itu ya, itu memang ya nanti dinamika di distribution company memang luar biasa. Nah terkait yang masalah kedepannya ini memang saya ngelihat dulu kan kita mengenal yang namanya saat ini kan mengenal yang namanya third party logistik ya Pak ya. Cuman sekarang nih mulai berkembang kalau saya lihat sudah ada yang namanya fourth party logistik, bahkan udah fifth party logistik gitu. Bahkan salah satu prinsipal saya sudah ada yang menawarkan gitu ya. Jadi dia hanya punya manufaktur, dia hanya benar-benar punya manufaktur dan brand Pak. Bahkan untuk nanti segala macam terkait supply chain planning dan segala macamnya itu offer untuk saya gitu yang bisa prosesnya gitu. Jadi benar-benar mereka udah nggak punya aset sama sekali di ranah di supply chain-nya, mungkin hanya sedikit warehouse di ininya kali ya. Warehouse mereka di plan gitu ya, saya kebayangnya. Dan juga nanti mungkin polanya juga bisa jadi consignment gitu ya Pak ya. Dan sampai menawarkan sales dan marketingnya juga ke kami gitu Pak. Jadi benar-benar dia hanya punya brand dan hanya dia punya manufaktur gitu ya. Bahkan mungkin juga saya nggak tahu ya, mungkin dia bakal maklon juga gitu. Jadi benar-benar ke arah sana gitu Pak. Cuman memang karena volume wise kecil, jadi memang tidak dilanjutkan gitu Pak, karena kita ngelihatnya masih lebih menguntungkan jadi distributornya dibandingkan ngurusin end-to-end supply chain-nya. Kurang lebih seperti itu sih Pak, tantangannya saya ngelihatnya seperti itu. Dan yang terkait karir di supply chain Pak, seperti saya sudah prediksi kayak 3 tahun yang lalu gitu Pak ya. Jadi dengan berkembangnya data science gitu Pak, dan juga di drive sama kalau kita perhatikan startup itu mulai concern di masalah supply chain Pak mereka. Dan kalau dilihat requirement-nya mereka ketika mereka hire demand planner, mereka hire supply chain analis, itu semua udah mengarah minta skillnya itu salah satunya selain supply chain adalah data analytics gitu. Sudah mulai ke arah mereka
prefer untuk yang menguasai SQL gitu, menguasai Python gitu. Karena nanti ya diharapkan udah analisanya tuh udah statistical banget gitu ya kan. Kalau misalnya supply chain tradisional saat ini kan masih tambah kali kurang ya sama pakai asumsi gitu. Jadi udah mulai ke arah sana gitu. Bahkan mereka investing, teman saya itu di training gitu ya untuk bisa in-house training, mereka ada in-house training untuk bisa SQL, bisa Python gitu ya. Jadi udah mulai ke arah sana saya ngelihatnya. Jadi memang sebelum masanya nanti berjalan ya memang Excel tidak akan ada matinya gitu ya Pak. Saya yakin kedepannya Excel juga terus berbenah gitu. Excel juga kedepannya mereka mau naturally embed Python. Jadi kita biasanya rumus sama dengan sum. Nanti mereka juga bisa pakai sama dengan PY Pak. Mereka sudah mulai kembangin gitu terbatas. Jadi mungkin within this next or 2 years Excel juga nanti udah bisa Python mainnya. Jadi memang tuntutannya udah ke arah sana saya lihat untuk supply chain ya. Dan tadi berarti dari segi bisnis kita ngelihat sudah ada seperti itu perkembangannya, bahwa mereka demand untuk supply chain-nya bisa ada service end to end, tidak hanya distribusi aja tapi ini. Dan juga dari segi orang-orangnya juga mereka menuntut udah bisa mungkin kayak zaman dulu kali ya supply chain, Excel itu masih binatang liar gitu ya, ya orang yang nggak banyak orang yang menguasai Excel dengan gapai banget, dan mungkin kedepannya juga udah mulai ke arah sana ya. Saya ngeliatnya seperti itu sih. Iya benar banget lagi soal Python tadi ya. Saya sampai hari ini pun belum tahu Python itu binatang apa. Setahu saya ular ya. Tapi benar, kalau di lowongan-lowongan yang saya baca sudah ke sana gitu ya. Sudah harus preferable yang mengerti Python gitu ya. Which is ya itulah masa depan gitu ya. Iya Pak, ya beberapa kalau ngikutin saya kebetulan kan benar-benar fokusnya ke demand planner ya Pak ya. Jadi kayak demand planner, jadi saya follow ini Nicolas van de Putte Pak. Nicolas van de Putte itu dia expert di supply chain, tapi dia kuat banget di data science. Jadi dia sering bikin seminar gratis mengenai demand planning gitu ya, dan inventory planning, dan dia ngundang orang-orang dari barat lah Pak, ahli expert supply chain-nya, dan mereka benar-benar presentnya itu statistical banget Pak. Benar-benar statistical review-nya tuh kalau kita tahu forecast akurasi pakai MAPE gitu ya Pak ya, mean average percent error. Tapi dia udah bener-bener saya ngeliatnya udah ngomongin distribution dari error gitu Pak. Jadi udah bener-bener sangat statistikal banget gitu. Ya betul sih. Betul. Nah sedangkan sekarang kita masih banyak yang terseok-seok dengan Excel gitu kan ya. Nah jadi udah harus belajar one step ahead ya, termasuk kita ini Pak Yudi, jangan tawa. Benar ya kan. Ya betul, udah harus gitu, bahasanya udah bahasa Python udah, bahasa ular. Keren ya. Dan salah satu tantangannya supply chain pada saat sudah lebih dalam berkenalan dengan data analis, yang perlu diperhatikan adalah cyber security-nya. Nah, karena data sekarang itu mahal gitu. Bahkan data customer lah, data vendor, supplier, bagaimana terus data kita untuk forecast ke depan, strategi planningnya kita ke depan bagaimana, kan semuanya sudah ada di cloud lah, atau di server tertentu lah. Nah itu ngeri kalau misalkan itu ternyata bocor. Nah jadi akhirnya ya rahasia perusahaan bisa keluar kemana-mana gitu. Makanya ada dokumen kontrol yang benar-benar udah pakai AI, itu udah ya itulah security cyber security itu juga penting juga. Oke, ya teman-teman ada yang nanggapi itu? Ada yang merasa sudah mulai was-was? Enggak ya, jangan ya. jangan. Justru dengan was-was itu kita bisa memotivasi diri untuk semakin terus belajar. Gitu.
Jangan berpuas diri dengan kondisi yang sekarang gitu ya. Belajar, kalau perlu kembangkan gitu. Itu ya general yang spesialis gitu. Nah itu. Nanti kita balik lagi ke podcast kita yang ketiga apa? Oh, Generalis, spesialis. spesialis versus generalis. Ya, balik lagi ya teman-teman ya. Ya, peluang dan tantangan karir 2024 ya. Bagi teman-teman yang saat ini, saran saya sih untuk saat ini yang sudah bekerja sih pertahankan dulu gitu, karena perusahaan-perusahaan lain, benar kata Mas Galih, itu juga wait and see dalam rekrutmen seperti itu. Wait and see dalam rekrutmen yang terkait dengan ya tadi semuanya ya, ada isu lingkungan, isu politik, isu kesehatan, isu investasi, gitu kan, isu perekonomian, itu kan banyak sekali ya. Itu jadi perusahaan kalau perusahaan dalam mode survival sekarang gitu. Jadi teman-teman yang ingin manajernya toxic, lingkungannya toxic, coba bertahan dulu gitu kan, bertahan dulu. Nggak apa, play yang lain juga nggak apa-apa, tapi bertahan dulu, jangan sampai keluar sebelum dapat yang lebih baik. Itu aja sih. Kalau udah matang mau jadi pengusaha ya silakan jadi pengusaha kayak Mas Galih gitu kan ya. Investornya udah dapat, tinggal dijalankan usahanya gitu kan ya Mas Galih kan gitu. Ya, itu beda lagi ya. Itu ada itu juga Pak, ada komplikasi juga Pak. Ada complicated masalah juga tuh Pak. Karena jatuhnya dibilang reseller iya, tapi main di distributoran juga iya Pak, main bulky. Itu jadi saya dilema sekarang nih. Ini gimana nih oli saya mau jualnya? Karena saya ngindarin pajak Pak, gitu. Oh iya. Jadi pajak untuk reseller itu kan ya ada lah ya, tapi nggak gede kalau seperti distributor. Tapi ketika kita masarin, kita penetrasi ke bengkel-bengkel, ke toko-toko, ya kita selalu diadu sama distributornya gitu, distributor yang lain. Wah harga segini loh, gini. Akhirnya kita coba ikutin, ya modal Pak, karena dari modal aja kita reseller gitu, udah pasti otomatis ngambil dari distributor. Nah ketika ada distributor B yang hajar di tempat yang sama, udah tengkurap saya gitu. Jadi dilema di situ deh. Main retail nggak kena, main distributor habis gitu. Iya. Kena di harga ya. Iya. Sama volume. Betul. Saya kira sama kayak Pak Tama gitu. Mainnya di saham sama di kripto Pak. Wih. Saya sih nggak main. Saya cuma memantau aja. Saya nggak main. Memantau aja. Saya memantau saja. Gitu. Paling saya berharap stock option aja dari perusahaan. Siapa tahu bagi-bagi saham. Cari yang dividen lah itu perusahaannya. Siapa tahu dapat stock option kan dari perusahaan. Nih, saya bagi 3%. Wah, lumayan. 3%. Oh, lumayan Pak. 3% dan 1 miliar lumayan. Ya itu ya teman-teman ya. Itu aja sih. Kalau saya sih udah cukup sih. Das 2132. Pak Aceh, Pak Yudi monggo. Oh sudah dikasih closing statement tadi sama Pak Tama. Iya makanya. Udah. Dengan baik sekali. Oh ya itu closing statement ya? Secara langsung. Udah itu sudah closing statement itu, ya kan? Oh alah, salah dong saya. Saya melangkai Profesor Yudianto. Iya. Jadi tinggal kita kita tutup aja Pak Yudi. Iya. Ya teman-teman ya, terima kasih yang udah sampai saat ini masih diskusi sama kita. Kita tutup podcast hari ini. Selamat beristirahat dan terima kasih. Ya, hari Senin masuk kerja, semangat lagi, ya kan? Ada problem apa di kerjaan, ya? Coba di-share di grup, ya kan? Teman-teman yang masih mencari kerja, ya kan? Share di grup, ya. Banyak sekali di grup yang bersedia untuk membantu. Betul. Ya, jadi tenang, ya. Yang nggak kerja maupun yang di pekerjaan yang mengalami kesulitan, ya, jangan khawatir, ya. Kalian tidak sendiri. Kalian punya ASC. Oke, selamat malam dan terima kasih semuanya. Yuk, makasih Pak. Terima kasih. Terima kasih Mas Galih.